Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayat sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini indah, sempurna, dan menjadi tanda kemahabesaran Allah lewat makhluk-makhluk ciptaannya yang senantiasa berzikir, bertasbih, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, apalagi kita termasuk manusia, insan yang sempurna, yang Allah sempurnakan bentuk dan penciptaannya, yang senantiasa Allah titipkan, anugerahkan akal untuk berfikir, untuk bertafakur. Afala ta'qilun, afal tatadzakkarun. Dan salah satu bentuknya adalah dengan kita terus bertaklim. Salawat salam kemuliaan semoga Allah limpah curahkan untuk kekasih kita habibana wa nabiyana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat insyaallah, termasuk kita umatnya hingga akhir zaman. Untuk menambah keberkahan, mari kita niatkan untuk bertaklim di sore hari ini, dan kita awali dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah dan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah, ibu-ibu yang Allah muliakan, sejenak mari kita bersedekah, berbagi kebahagiaan lewat doa. Kita doakan sahabat, kerabat, tetangga, siapapun yang sedang Allah uji berupa sakit di kesempatan sekarang. Baik sakitnya di rumah sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah, baik sakit biasa ataupun sakit karena wabah yang sedang menghinggapi wilayah kita, negeri kita. Kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga, Allah senantiasa memberinya kembali kesehatan, keafiatan, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan, keafiatan kembali, dan mudah-mudahan ikhtiar untuk kembali sehat semuanya menjadi amal salih, sabarnya menjadi kebaikan, dan insya Allah keluarga yang menemani, yang menunggui, yang mengurusnya pun Allah berikan kesabaran ulul azmi, yang insya Allah itu akan menghadirkan kebaikan untuk kita bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Ya Allah ya syafi, ya Allah ya kafi, ya Allah ya mu'afi. Allahumma ishfihim. Ya Allah yang maha menyembuhkan, ya Allah yang maha mencukupi, ya Allah yang maha menyehatkan. Sehatkan saudara-saudara kami, ya Allah, tetangga kami, sahabat kami, saudara kami dimanapun tinggalnya. Allahumma rabbani adzibil basa washfihi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashbiyahum syafahumullah la bahyaturun insyaallah. Ya Allah ya wali, ya Allah ya hafiz, ya Allah ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami wa min sayyil asqami rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa min faj'ati naqmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwafillah, hamba Allah rahimakumullah, sore ini kita dengan izin Allah akan menyelesaikan tafsir Hansa surah
Ali Imran yang sekarang sampai di ayat terakhir, ayat ke-200 ya. Ya. Ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, tingkatkan, teguhkan kesabaran kalian, warabitu, dan waspadalah, berjaga-jagalah di perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, Hasan al-Basri, salah seorang tabi'in, generasi pertama yang belajar kepada sahabat-sahabat Nabi. Beliau menyampaikan bahwa ayat ini ya, mereka, artinya siapapun yang terkena khitab ya, terkena panggilan ya, terkena ajakan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Kata Hasan al-Basri, hai orang-orang yang beriman, itu mereka diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mereka meninggalkan sekejap pun ya dalam menjalankan agama itu, yaitu dinul Islam dan seluruh syariatnya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka gitu, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya ya, dalam kondisi apapun, kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi lapang, kondisi sempit ya, itu tetap harus menjalankan perintah dalam menjalankan syariat dalam agama kita, agama Islam, sampai mereka wafat dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Terus juga hendaklah mereka bersabar ya, dan teguh dalam menghadapi musuh-musuh mereka ya, yang senantiasa menyembunyikan ataupun menghalang-halangi dakwah dari ajaran Islam. Nah, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Ya, ini perintah kepada siapapun orang yang beriman, baik yang punya keimanan yang tinggi, yang sedang maupun yang sedikit ya, tetap diperintahkan untuk bersabar. Isbiru ya, sebagaimana pertemuan sebelumnya, sabar itu secara umum ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan juga sabar dalam ketika menerima ujian, cobaan, dan musibah. Seperti itu. Ini adalah perintah kepada kita untuk selalu bersabar, apalagi dalam kondisi artinya seperti ini ya, dalam hal ini bersabar dalam taat ya. Ketika kita sholat juga dibutuhkan kesabaran dan ketaatan ya. Ketika kita taat, kita pun juga dibutuhkan kesabaran. Ketika kita sedang menjauhi maksiat, menjauhi apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, itu juga membutuhkan kesabaran, karena kita harus melawan hawa nafsu yang umumnya adalah menyuruh kita, mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, apalagi itu nafsunya nafsu amarah dan yang
ketiganya juga kita butuh kesabaran ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, dalam hal ini, dalam hal bersabar ketika menghadapi musibah yang menimpa kita, sakitkah, kekurangankah yang Allah berikan kepada seseorang, dan bentuk-bentuk ujian itu bermacam-macam, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, sungguh kami akan menguji mereka dengan sedikit ketakutan, wal ju', ya, kelaparan, wa naqsim minal amwal, ya, kemudian kehilangan harta benda, ya, karena kebakaran, karena diambil orang, dirampok dan lain sebagainya, ya. Wal anfus, atau kehilangan orang yang kita sayangi, ya, wasamarat, ataupun ya kehilangan buah-buahan, panen tanaman-tanaman yang kita miliki itu tidak bisa kita panen karena diserang oleh hama dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bentuk-bentuk ujian. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menyampaikan gitu, di salah satunya adalah di kitab Fathul Bari itu beliau menyampaikan bahwa ada tingkatan-tingkatan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ada posisi-posisi yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diraih dengan amal-amal mereka, kecuali meraihnya dengan sebab-sebab, ya, musibah-musibah, ujian-ujian yang diterima oleh mereka, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersabar. Nah, jadi surga itu bertingkat-tingkat, dan ada posisi-posisi tinggi di dalam surga itu yang tidak bisa kita raih kecuali, ya, dengan kita bersabar, tahan uji ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jadi yakinkan ujian itu, kita tahu ilmunya akan membuat orang jadi naik derajat, dan posisi mereka di surga nanti akan mendapatkan posisi-posisi yang paling tinggi dan tertinggi, yang posisi ini tidak bisa kita raih, ya, dengan amal-amal baik kita, kecuali adalah ketika kita bersabar karena musibah yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan. Itulah yang dimaksud. Kemudian wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, ya, kuatkan kesabaran ketika hawa nafsu kita itu semakin mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik, ya, tetapi kemudian karena kesabaran yang terus kita tingkatkan, boleh jadi bukan boleh jadi, ya, ini adalah ayat yang menjadi penegas bahwa ketika kita sudah bersabar atas satu musibah, kemudian datang musibah yang lain, lantas kemudian kesabaran kita menjadi berkurang, lantas terlontarlah ucapan sabar itu ada batasnya, maka dengan ayat ini sebenarnya sabar itu tidak punya dinding pembatas, ya. Ketika kita diberi ujian, ya, kita lulus, datang lagi ujian, maka terus kita harus meningkatkan kesabaran-kesabaran yang insya Allah akan menghadirkan kebaikan. Kemudian warabitu, dan bersiap siagalah, ya. Menurut Ibnu Abbas, Sahal Ibnu Hanif itu ada kata aribat, warabitu, dan bersiap siagalah kalian, ya. Ya, dari ayat ini, dari kata ini kemudian ada istilah al-murabatoh, ya. Al-murabatoh ini artinya ada maknanya, di beberapa ulama tafsir itu ada yang mengatakan al-murabatoh itu adalah menetapi sebuah tempat dan dia tidak bergeming, ya,
dari tempat itu, tidak pindah dari tempat itu. Kalau misalnya ada musola, ada mihrab, ya ada kamar tempat kita ibadah, tempat kita membaca Quran, tempat kita berqiyamul lail gitu, dan kita tetap di situ, maka musola itu, kamar itu dinamakan al-murabathah. Artinya kita tidak pernah bergeming dari tempat itu, kecuali tempat itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Nah, pendapat yang lain al-murabathah itu ya, yang tadi adalah diambil satu akar kata dengan warabit, dengan warabitu itu adalah menunggu waktu sholat setelah mengerjakan sholat ya. Artinya setelah sholat maghrib kita menunggu waktu isya, nah itu namanya al-murabathah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al akhbirukum bima yamhullahu bima bihil khotoya wa yarfa bihid darajat gitu. Al akhbirukum, kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian ya tentang suatu kabar, suatu hal yang bima yamhullahu bihil khotoya, yang Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat kalian gitu. Jadi ketika kita melakukan hal ini, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, tentunya dosa-dosa yang kecil ya, karena yang dosa yang besar mah hanya hapus dengan taubat. Kemudian akan mengangkat derajat kita. Nah, kemudian kata Nabi, apakah itu? Ya, isba'ul wudu alal makari, yaitu menjaga wudu ya, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sangat-sangat tidak disukai. Misalnya karena dinginnya luar biasa, tapi tetap kita berwudu, bahkan kita terus menjaga wudu, maka amalan itu adalah bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Yang kedua adalah wa kasratul khataya wa kasratul khuta ilal masajid, yaitu banyak melangkah menuju ke masjid-masjid. Langkah-langkah kita itu banyak menuju masjid ya. Kalaupun sekarang karena ada PPKM darurat, makna sebenarnya bukan menutup masjid, tapi maknanya adalah mengalihkan aktivitas, dianjurkan, dihimbau mengalihkan sholat berjamaah itu di rumah masing-masing karena kondisi, karena masjid tidak boleh ditutup ya selama-lamanya. Makanya kemudian PPKM ada yang memplesetkan gitu ya, perbanyak pergi ke masjid PPKM-nya itu. Selain ada istilah-istilah dan plesetan-plesetan yang lain. Tapi kalau plesetan yang berilmu seperti ini ya. Jadi pergi ke masjid itu akan menghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Nah, yang ketiganya adalah wantizarus sholati ba'da sholat, yaitu menunggu waktu sholat ya sesudah menunaikan sholat. Kata Nabi, yang demikian itu fazalikum ar-ribat. Yang demikian itulah dinamakan ar-ribat. Nah, gitu. Nah, makanya Ibnu Murdawi itu menyampaikan apa asbab nuzul dari ayat ini, ayat Al-Imran ayat 200 itu, karena waktu itu tidak ada peperangan yang sedang atau akan dilakukan oleh Nabi, jadi kondisinya aman gitu, seperti itu. Sampai kemudian ada sahabat ya datang kepada satu kelompok kaum, lantas bertanya, tahukah engkau wahai kepada saudaranya
pada kaum itu, tahukah engkau makna ayat dari ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu watulakum tuflihun? Bertanya, tahukah kalian apa makna dari ayat itu? Nah, kemudian Abu Hurairah menjelaskan sebagaimana apa yang pernah dijelaskan Rasulullah Muhammad SAW. Ayat ini berkenaan dengan suatu kaum yang meramaikan masjid-masjid, ya, arti menunaikan salat berjamaah. Lantas mereka setelah itu juga mereka berzikir gitu. Nah, berkenaan hal itulah kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Makanya tadi pendapat Imam Hasan Al-Basri seperti itu, ya. Kita diperintahkan orang-orang yang beriman untuk bersabar dalam menjalankan seluruh syariat-syariat dalam agama kita, ya gitu. Dan itu yang, dan tetap bersiaga di perbatasan gitu. Dan bersabarlah kalian dalam menunaikan sholat 5 waktu sholat berjamaah, dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam menahan keinginan dan hawa nafsu kalian, ya, agar tetap terjaga dan istiqomah, ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksudnya. Jadi ketika kita melaksanakan untuk hal-hal ini, bersabar, meningkatkan kesabaran, memperteguh kesabaran kita, kan gitu. Apalagi dalam kondisi kurang aman seperti ini, dan terus kita bersiap siaga di perbatasan ataupun dalam makna yang lain adalah bersiap siaga terhadap ajakan hawa nafsu buruk kita, maka kemudian dilanjutkan dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kesabaran, terus meningkatkan kesabaran, dan tetap waspada dalam hal apapun, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Makanya kemudian itulah maknanya, ya, dalam hal ini di tafsir Ibnu Katsir itu, ya, sang pengarang itu menutup ayat ini dengan pesan yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau disuruh untuk mengurus dan memimpin wilayah Yaman, ya, seperti itu, sebagai orang yang ahli hukum. Lantas Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, ya, perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena al hasanatu yudhibna sayyi'at, karena perbuatan yang buruk, yang baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin, dan, ya, bersikaplah baik kepada manusia bi khulqin hasanin, dengan akhlak yang terbaik. Banyak orang-orang yang masuk surga selain karena takwanya kepada Allah, juga karena kebaikan akhlaknya. Dan mengapa kemudian Rasulullah yang mulia diutus ke alam semesta ini? Tidak lain adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa sungguhnya aku diutus hanyalah untuk memperbaiki akhlak, ya, akhlak terhadap Allah pun akhlak terhadap manusia. Mudah-mudahan Allah terus menganugerahi kita kesabaran ulul azmi, kesabaran yang luar biasa. Jangan pernah berkata sabar ada batasnya, karena kesabaran tanpa batas itu akan menghadirkan, karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah sabar yang innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sabar yang balasannya tidak ada batasnya, tidak pernah berhenti, tidak bisa kita menghitung betapa banyaknya pahala dari kesabaran itu. Dan yang kedua,
sabar tanpa batas itu hikmahnya adalah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia akan masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terus berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang sabar, tentunya dengan banyak-banyak berdoa selain ikhtiar yang lain. Rabbana afrigh alaina sabran wasabit aqdamana wansurna al qawmil kafirin, atau Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.